Halo kaum intelektual sekalian, wow, 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 gila banget. Fakta ini tidak akan disukai oleh warga Konoha. Fakta ini akan disangkal oleh warga Konoha. Fakta ini bikin warga Konoha kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Apa itu faktanya? Jadi ada fakta yang mengatakan bahwa ternyata Vietnam berbeda dengan Iran. Di media sosial sekarang ini lagi rame ya, ketika Donald Trump pengen menginvasi Iran melalui darat. Banyak pengamat abal-abal di Konoha atau pengamat odong-odong di Konoha yang mengatakan Iran itu sama seperti Vietnam kedua. Itu yang lagi viral di media sosial sekarang ini. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini benar atau tidak? Apakah ini cuma propaganda atau tidak? Apakah ini cuma nakut-nakutin tikus atau tidak? Apakah ini cuma omon-omon atau tidak? Karena pengamat-pengamat yang ada di Konoha itu ya, walaupun mereka punya jabatan kompresor ya, bocor dan lain sebagainya. Tapi kalau saya perhatikan mereka itu lebih ke juru bicara Iran, bukan sebagai pengamat. Kalau ada pengamat yang netral, kalau ada pengamat yang jujur, maka biasa akan dicap dengan ante-ante Israel. Jadi di Konoha itu, apapun yang terjadi, kita harus berpihak pada Iran. Kita harus berpihak pada Gaza gitu. Ya kalau tidak berpihak, maka kita akan dicap ante-ante Zionis. Saya itu sering dituduh agen Mossad, guys. Jadi baru-baru kan lagi viral di media sosial di mana konon katanya ada buzzer Zionis atau buzzer daripada Israel itu sendiri. Bahkan guru gembul juga mengangkat berita ini. Bahkan guru gembul juga terperdaya gitu bahwa itu benar atau tidak gitu. Itu keyakinan saya nggak benar, itu hoax guys ya. Walaupun misalnya ini ada yang mungkin nggak terlalu banyak ya, nggak mungkin lah ya. Mereka tuh lebih fokus pada orang bukan konten kalau saya perhatikannya. Lebih fokus pada agen gitu ya. Lebih fokus pada poros informasi, lebih fokus pada ring satu daripada pemerintahan Konoha. Jadi kalau boleh jujur ya, ini jarang dibongkar ya. Di Konoha itu ada agen-agen Mossad, tapi di ring satu pemerintahan yang sering ketemu dengan Mr. Wowo. Itu yang jarang kita sadari. Kenapa dari ring satu direkrut? Tujuannya supaya tahu informasi ya, arah kebijakan daripada negara Konoha ini. Itu ya fakta yang jarang dibongkar guys. Kemudian apa perbedaan daripada Vietnam dengan Iran? Apakah kalau misalnya Amerika itu menginvasi Iran itu sama seperti Vietnam kedua? Benarkah Vietnam itu menang melawan Amerika? Jadi di media sosial itu simpang siur guys. Ada yang mengatakan yang menang itu Amerika, ada yang mengatakan bahwa yang menang itu dulu Vietnam ya waktu perang dan lain sebagainya. Kemudian ada yang mengatakan bahwa Iran itu lebih parah daripada Vietnam ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apa perbedaan daripada Iran dengan Vietnam? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Ada satu fakta yang bikin warga Konoha merinding, yang bikin warga Konoha kejang-kejang, nangis-nangis gitu ya, nangis berjamaah. Apa itu faktanya? Faktanya adalah Iran dan Vietnam itu dua hal yang berbeda. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Fakta yang jarang dibongkar itu adalah Vietnam itu lebih homogen. Fahamnya sama, sama-sama komunis, semuanya gitu ya. Kalaupun ada agama sekarang di sana, nggak terlalu banyak agama gitu ya. Ya rata-rata mereka itu Konghucu itu pun nggak terlalu serius dalam beragama. Jadi Vietnam itu lebih homogen ya. Beda dengan Iran. Iran itu tidak homogen. Di Iran itu ada banyak etnis guys. Ada Persia, ada Kurdi, ada Arab, dan lain sebagainya. Ada banyak etnis di sana. Tidak hanya etnis. Ideologi juga ada banyak di sana. Ada yang sekuler ya. Jadi pada faktanya 45% anak-anak Gen Z yang ada di Iran itu atau sekitar 40% dari keseluruhan penduduk Iran itu menyatakan dirinya ateis dan agnostik dan tidak peduli dengan agama. Jadi peninggalan daripada sekularisme masih ada di Iran guys, nggak bakal bisa kehapus atau hilang. Jadi
Secara statistik, menurut data guys ya, kalau bantah pakai data, masyarakat Iran itu agak mirip-mirip seperti Konoha gitu. Konoha juga kan banyak tuh yang benci dengan Mr. Wowo kan. Ya, banyak oposisi kan di Konoha. Sama seperti Iran juga. Iran juga banyak tuh yang benci dengan Ayatollah Khamenei. Tapi kalau saya ngomong seperti ini nanti pasti banyak nanti yang kejang-kejang kelojotan berjamaah. Ya kan? Kalau saya ngomong seperti ini nanti pasti banyak yang menangis darah ya kan. Kenapa? Karena di Konoha itu kalau berbeda pendapat sedikit saja, maka kita akan dicap, oh kamu anti-anti Amerika, oh kamu anti-anti Zionis, oh kamu itu agen Mossad. Jadi kita itu selalu di framing gitu. Saya nggak tahu ajaran dari mana ini. Dulu leluhur kita nggak pernah seperti ini. Leluhur kita itu berpikirnya itu ya sangat-sangat toleransi gitu ya. Sekarang ini kita, kalau saya perhatikan itu ya, kita tidak toleransi dalam berpikir guys, dalam berpendapat juga kita tidak toleransi. Ada yang berbeda pendapat maka kita akan dicap, kamu anti-anti Amerika. Guys, anti-anti Amerika itu menyasar ring satu pemerintah. Anti-anti Amerika itu menyasar ya lembaga-lembaga keagamaan yang ada di Konoha. Ya itu kalau kalian tahu. Ya bukan konten kreator seperti saya yang jadi anti-anti Amerika, nggak ada urusannya. Jadi akademisi di Konoha itu kesusahan nyari data, kesusahan ngomong gitu ya. Sekali kita ngomong kita akan dicap anti-anti Amerika. Itu semacam batu sandungan bagi kaum intelektual kalau di Konoha, kalau saya perhatikan ya. Kita itu sangat susah meyakinkan warga Konoha bahwa kita itu netral. Kenapa? Karena cenderung data mengatakan bahwa Vietnam dan Iran itu kan berbeda ya. Tapi kalau saya katakan seperti ini pasti nanti saya dicap ya anti-anti Zionis gitu. Jadi yang penting di pikiran warga Konoha itu kita harus sepaham dengan mereka gitu, nggak boleh berbeda pendapat. Kita harus setuju apa yang mereka pikirkan gitu, walaupun pemikiran mereka itu blow on gitu ya, walaupun pemikiran mereka itu setara dengan IQ 78 gitu. Pokoknya kita harus membela Iran apapun yang terjadi. Kita harus memuja-muji Ayatollah Khamenei gitu. Sementara pada faktanya orang Iran itu sendiri banyak yang membenci Ayatollah Khamenei. Itu artinya Vietnam dan Iran ini jauh berbeda. Ya, ada berbagai perbedaan ya. Kemudian selain itu, kalau saya perhatikan perbedaan yang paling signifikan itu, Iran ini mudah dipecah belah, sementara Vietnam enggak. Iran ini mudah diambil hatinya oleh Amerika. Bahkan banyak orang Iran yang berterima kasih sama Donald Trump ketika Iran diserbu, ketika Iran dibombardir. Itu artinya banyak orang Iran yang sudah berhasil diambil hatinya oleh Donald Trump. Sementara permasalahan daripada Amerika di Vietnam itu, Amerika itu nggak ngerti culture atau budaya daripada Vietnam. Sehingga mereka tidak bisa ngambil hati masyarakatnya. Itu yang jadi permasalahan di Vietnam. Sebenarnya overall ya, perang yang ada di Vietnam itu dimenangkan oleh Amerika. Cuman satu yang tidak bisa dimenangkan oleh Amerika. Apa itu? Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, gak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya. Saya nulis buku. Riset saya ini bertahun-tahun guys, kurang lebih 5 tahun. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk riset buku ini puluhan juta. Namun, saya jual buku ini di bawah 100.000. Gambaran daripada buku ini tentang sisi gelap daripada pemuka agama yang ada di Konoha. Bercerita tentang culture, sisi-sisi gelap politisi, ya, dan lain sebagainya. Hati daripada orang-orang Vietnam itu sendiri, atau Vietcong itu sendiri. Ya, Amerika gagal total, saya harus mengakui. Hatinya gitu. Hati masyarakatnya gitu. Itulah alasannya kenapa Amerika tidak membunuh Presiden Iran. Tujuannya apa? Tujuannya supaya masyarakat Iran itu terpecah belah. Jadi kalau sampai Amerika membunuh Presiden Iran itu, maka Iran itu akan bersatu gitu. Ya, itu yang dihindari oleh Amerika. Ya, dari mana saya tahu? Ya, dari data gitu ya, mata-mata. Amerika tidak mungkin sepresisi itu. Ya, Israel tidak mungkin sepresisi itu kalau nggak dibantu oleh masyarakat Iran itu sendiri. Isi itu kuncinya guys. Ya,
Kalau masyarakat Iran nggak mau diinvasi oleh Amerika, dibombardir, nggak bakalan bisa gitu, nggak bakalan berhasil. Kenapa Ayatollah Khamenei mau ciar gitu, meninggal? Karena peran daripada mata-mata, bukan peran doa gitu. Bukan berarti saya mengatakan berdoa itu nggak penting. Kalau mengandalkan doa kan nggak cukup, guys. Ya, justru Ayatollah Khamenei mengatakan, insya Allah, kalau Tuhan berkehendak, kalau Tuhan di pihak kita, maka saya akan selamat. Tidak akan diserang oleh penjajah bernama Amerika. Ya, itu yang dikatakan oleh Ayatollah Khamenei. Sementara pada faktanya, dia meninggal. Berarti yang dikatakan itu nggak benar kan? Jadi itu artinya kita harus berpikir rasional, tidak boleh berpihak ya pada kelompok tertentu. Yang tidak bisa diambil oleh Amerika ketika menginvasi Vietnam itu adalah hati warga Vietnam. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena Vietnam itu terlalu homogen ya, terlalu bersatu gitu ya. Jadi sebenarnya kalau boleh jujur, yang bikin kita itu tidak kompak itu bisa karena agama gitu. Agama juga mempengaruhi, guys. Kemudian suku gitu. Ya, agama paling berpengaruh ya. Bayangkan ya, satu agama aja kita kotok-kotokan ya, apalagi yang beda agama kan. Di Konoha tanpa kalian sadari, satu agama, guys. Cuy, satu agama, beda aliran, beda pengajian, bisa kotok-kotokan gitu. Antara Sunni dan Syiah kotok-kotokan, Muhammadiyah dengan NU kotok-kotokan ya. Ya, Wahabi dengan NU kotok-kotokan gitu, FPI dengan WPI ya gotok-gotokan gitu ya. Jadi tidak hari tanpa gotok-gotokan. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena justru agama itu bikin perpecahan tanpa kita sadari. Hah? Kok bisa gitu? Kok lu ngomong gitu? Ya, yang ngomong pertama kali seperti ini bukan saya, guys. Yang ngomong seperti ini adalah guru besar UNPAD, guru besar ilmu filsafat atau guru besar Universitas Filsafat bernama Pak Bambang Sugiharto. Cek nanti di YouTube ya, ada tuh ya, Pak Bambang Sugihartono. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Pak Bambang mengatakan seperti itu? Ya justru agama itu kan mengotak-ngotakkan kita gitu. Jadi kalau mau marah, kalau saya mengatakan bahwa agama itu menimbulkan perpecahan, marah sama Pak Bambang gitu. Ya, dan agama yang saya maksud itu agama yang di Konoha ya, bukan di Indonesia ya. Karena orang Indonesia itu anti kritik, guys. Ya. Sedikit saja kita kritik, maka mereka agak kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Gitu ya. Kejang-kejang kelonjotan berjamaah itu semacam tradisi di Konoha, guys. Bukan di Indonesia ya. Jadi, kalau kita jeli, kalau kita perhatikan, kenapa kita itu sering kotok-kotokan? Apakah faktor daripada agama? Sangat mempengaruhi. Bukan berarti semua agama ya, disclaimer-nya, hanya agama tertentu. Kenapa? Apa alasannya? Karena beda tafsir kita bisa ribut kan? Beda pandangan kita bisa ribut. Kenapa kita bisa ribut kalau beda tafsir gitu? Beda mazhab gitu? Beda fatwa gitu? Kenapa? Karena agama itu justru mengajarkan kita untuk berpikirnya itu mengkultuskan gitu. Mengkultuskan yang namanya mazhab, mengkultuskan yang namanya tafsir dan sebagainya. Jadi agama itu kan mengajarkan percaya nggak percaya harus percaya gitu. Ya, dogma agama seperti itu kan. Kalau dogma agama mengatakan mazhab kita yang paling benar, maka seringkali kita menganggap bahwa mazhab orang lain itu sesat gitu ya. Aliran kita yang paling benar ya. Maka seringkali kita menganggap bahwa aliran orang lain itu sesat gitu. Justru perpecahan itu ditimbulkan oleh agama itu sendiri. Itu kata Pak Bambang gitu ya. Kalau mau marah jangan marah ke saya, marah sama Pak Bambang. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau misalnya ada yang berpendapat, justru perbedaan itu bikin kita bersatu, itu bullshit, guys. Kalau Vietnam zaman dulu ketika diserang oleh Amerika, mereka berbeda-beda agama gitu ya. Apakah mereka bisa bersatu? Enggak. Ya. Sedangkan satu agama juga bisa ribut, apalagi yang beda agama ya kan. Jadi ini jarang dibahas, guys ya. Ini jarang dibongkar ya. Karena yang biasa kita dengar itu agama justru mempersatukan. Enggak, pada faktanya seperti itu. Saya tidak menyebutkan agamanya apa ya. Agama tertentu di Konoha gitu. Jadi agama itu bisa biang masalah perpecahan. Kenapa? Karena kita menganggap bahwa mazhab kita yang paling benar, ya aliran kita yang paling benar. Ya. Bukan berarti saya nyuruh yang untuk tidak beragama ya, bukan seperti itu. Tapi kan ada daripada agama kan seperti itu.
Nggak ada tuh agama mengatakan agama saya paling benar, agama orang lain juga benar. Nggak ada seperti itu. Ya, bahkan Tuhan sekalipun mereka mengklaim bahwa Tuhan mereka yang paling benar gitu. Ya, nggak ada tuh ya misalnya nih ya, agama tertentu di Konoha itu menganggap bahwa Tuhan semua agama itu satu. Nggak ada. Walaupun Pak Islah Barawi pernah mengatakan bukan semua agama itu satu, tujuannya apa? Supaya tidak ribut, itu sebenarnya tujuannya. Ya, secara ideolog gitu ya, secara ajaran itu bertentangan sebenarnya dengan ajaran agama. Kalau saya mengatakan semua Tuhan daripada agama di dunia ini, ada sekitar 4.000 agama di dunia ini, ya semua Tuhannya satu, itu sebenarnya pemikiran rasional, bukan pemikiran daripada agama itu sendiri. Justru agama mengatakan bahwa Tuhan kita yang paling benar, akulah jalan kebenaran. Ya. Kan ada tuh ya ayatnya, akulah jalan kebenaran. Kalau tidak melalui aku, kalau tidak melalui Bapa, ya ada tuh ayatnya. Kalau nggak salah itu ayatnya di, saya lupa ya ayatnya. Pokoknya di agama Kristen ada seperti itu ya. Kemudian agama di Konoha juga ada yang mengatakan agama saya yang paling sempurna gitu ya. Jadi kalau dari kecil kita diajarkan agama kita yang paling sempurna, ya kita pasti anti kritik dong ya kalau ada yang mengkritik agama kita. Karena kita menganggap bahwa agama kita itu sempurna gitu. Ya kan? Itu kan doktrin daripada agama kan, tanpa kita sadari. Ya nggak sih? Jadi justru bisa aja agama itu bikin kita arogan gitu. Karena dari kecil kita sudah doktrin agama kita yang paling benar, agama kita yang paling suci. Ketika ada yang mengkritik agama kita, kita berubah jadi orang radikal. Ya. Jadi kalau boleh jujur ya justru agama bikin orang pecah-pecah. Ya, itu kata Pak Bambang Sugiharto ya. Jadi jangan nyalain saya. Ini secara akademis ya, pembahasan secara akademis ya, bukan secara agama. Kalau secara agama ya sah-sah aja, nggak jadi masalah ya kan. Kemudian selain itu ya, apalagi yang mempengaruhi, apa perbedaannya gitu ya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Amerika menginvasi Iran itu sama seperti masuk ke lubang yang sama atau ke jurang yang sama seperti menginvasi Vietnam, itu bukan apple to apple. Itu apple dengan semangka guys, bukan apple to apple. Zaman dulu belum ada teknologi AI, belum ada teknologi B2 Spirit zaman dulu ya. Sekarang ini kan sudah ada tuh teknologi yang sangat luar biasa. Teknologi Amerika itu berkembang luar biasa. Sebenarnya ya di Konoha itu Amerika itu dikatakan kalah itu karena kebencian kita terhadap Amerika ya. Di Konoha kan ada tuh ya stereotip yang mengatakan bahwa Amerika lawan Vietnam, Amerika kalah. Enggak sebenarnya guys. Ya cuman Amerika nggak memenangkan hati masyarakat Vietnam. Vietnam itu porak-poranda guys. Bayangkan jarak daripada Amerika ke Vietnam itu jauh banget ya. Tapi mereka bisa memporak-poranda Vietnam. Bayangkan kalau misalnya kita tarik sama Konoha misalnya. Apakah Konoha bisa menginvasi Amerika gitu? Memborbardir? Kalau kita bisa menginvasi Amerika, walaupun misalnya nggak berhasil amat gitu ya. Kita nggak bisa mengambil hati warga Amerika. Ya seperti yang dilakukan Amerika di Vietnam. Kita tuh sudah luar biasa guys. Kalau Konoha berani menginvasi Amerika. Jangan menginvasi, menembakkan rudal sekalipun kita nggak berani kan. Bisa diratakan ya Konoha kan. Jadi hidup ini nggak ada hitam putih guys. Jangan melihat perang Timur Tengah ini hitam putih gitu. Jangan karena kebencian kita terhadap Amerika, terhadap Israel, sehingga kita tidak bisa berpikir waras gitu ya. Nggak bisa berpikir normal gitu. Ya fakta berkata lain. Dulu juga warga Konoha mengatakan Hamas itu akan menang. Nggak mungkin dikuasai oleh Israel. Pada faktanya gimana? Ya dikuasai itu kan tanpa kalian sadari ya. Jadi menurut keyakinan saya, kalau ada pengamat abal-abal yang mengatakan bahwa ketika Amerika menginvasi Iran itu sama seperti menjadikan perang Vietnam kedua, itu salah total, sangat total ini ya, bohong menurut saya pribadi. Jadi gini, sebenarnya pertandingan kali ini ibarat sepak bola, ini sebenarnya sudah mau babak akhir guys ya. Skornya berapa? Skornya 60-0. Kenapa saya mengatakan 60-0? Ada banyak petinggi daripada Iran itu yang meninggal semenjak invasi pertama. Ada 60 orang gitu. Sementara pejabat tinggi Amerika, apakah ada yang meninggal? Nggak ada. Apakah pejabat tinggi Israel ada yang meninggal? Nggak ada.
Itu artinya yang kalah itu ya Iran dong ya. Cuman kan saya ngomong seperti ini tadi pasti saya akan dikata-katain anti-anti Amerika ya. Kalau kita berbeda pendapat itu anti-anti Amerika ya. Kamu anti-anti Zionis gitu. Susah ya. Kita sebagai kaum intelektual itu kesusahan gitu ya. Bahkan banyak kaum intelektual atau kaum akademisi yang menarik diri dari media sosial. Karena apa? Karena serangan-serangan daripada orang-orang yang mabuk agama itu sangat luar biasa, guys. Mungkin saya sudah terbiasa ya. Dulu waktu saya aktif di TikTok, TikTok itu sangat-sangat kejam sekali, guys ya. Beruntung YouTube nggak punya pesan ya. Kita nggak bisa ngirim pesan gitu, cuman bisa komentar doang. Ya, walaupun komentar itu ya sudah disaring ya, sudah disensor. Jadi ada kata-kata tertentu yang kita sensor di YouTube ya. Jadi kalau misalnya ada ngomong kasar nggak bisa, error gitu ya. Sementara di TikTok kan bisa kita WA kan, bukan WA, DM kan di TikTok. TikTok kan udah mulai bisa DM ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Apakah Amerika memenangkan pertandingan kali ini atau tidak? Apakah Israel akan memenangkan pertandingan? Apakah Iran akan bertahan? Jadi menurut keyakinan saya, Iran itu bertahan aja sudah luar biasa. Jangankan menang ya, bertahan aja sudah luar biasa. Ya skornya udah telat banget, guys. Nggak ada perlawanan gitu. Ya jagoan-jagoan daripada warga Konoha sudah blur ya. Sehingga mereka kesel ya, mereka cari pelampiasan ya. Orang yang mendukung Amerika mereka kata-katain anti-anti Amerika, padahal mereka aja yang otaknya blow on, nggak bisa membedakan fakta mana seiman, mana seagama. Mereka didoktrin gitu ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Oke, sekian videonya. Terima kasih sudah banyak memahami. Saya kaum intelektual. Salam rasional.